Assalamualaikum. Football United, ringan amatiran ala gua. Manchester United setelah gagal mendaratkan atau batal, bukan gagal ya, batal mendaratkan Marko Arnautovic. Ada berita kalau ditawari oleh pihak Alvaro Morata. Video kali ini gua akan ngobrol ringan tentang Alvaro Morata yang walaupun masih rumor ya ditawarkan ke Manchester United. Kalau seandainya datang, bagaimana, apakah cocok atau tidak? Nah, gue ingin ngobrol dengan tentang hal tersebut. Alvaro Morata, pemain berusia 29 tahun yang saat ini bermain di Atletico Madrid, penghuni juga tim nasional Spanyol, penyerang yang menurut gue lika-likunya cukup unik ya. Sempat juga bermain di Premier League tentunya bersama Chelsea, namun tidak begitu bersinar sebelum akhirnya dia pindah ke klub lainnya. Kalau gue langsung lihat ya, Alvaro Morata ini gue lihat di Juventus ya. Bagaimana heat maps-nya dia? Dia ada banyak bermain di posisi kiri dan tentunya depan karena memang sebagai striker ujung tombak. Prestasi di Juventus musim lalu di Liga dia mencetakkan 9 gol, sebelumnya dia 11 gol, Atletico Madrid 12 gol. Bisa dilihat ketika 2 musim di Chelsea juga masing-masing mencetakkan 11 dan juga 5 gol. Yang menarik dikaitkannya Alvaro Morata dengan dengan Manchester United ya, agak belibet. Dikaitkannya Alvaro Morata dengan Manchester United itu bukan yang pertama kali. Di tahun 2017 dia sempat dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan pada saat itu cukup kencang rumor yang mengatakan kalau Alvaro Morata akan datang ke Old Trafford. Bahkan ada kabar Alvaro Morata pun juga sangat yakin akan datang ke Old Trafford. Sampai-sampai dia mewarnai rambutnya dengan warna merah. Walaupun akhirnya tentu saja dia tidak mendarat ke Old Trafford pada saat itu. Nah, sekarang dari Manchester United, Erik ten Hag dari awal sudah mengatakan ingin mendatangkan striker baru. Kita butuh kedalaman di lini depan, kita butuh peningkatan kualitas di lini depan. Selama pramusim, Anthony Martial ditempatkan di lini depan, cukup berbahaya, cukup tajam. Di 3 partai preseason selalu menciptakan gol. Bahkan di 2 partai terakhir ketika dia tidak mencetakkan gol pun dia juga tetap berbahaya dengan beberapa peluangnya. Di pertandingan pertama menghadapi Brighton tidak bisa main karena memang ada cedera. Belum jelas apakah dia akan bisa tampil menghadapi Brentford atau ketika menghadapi Liverpool atau bahkan lebih panjang lagi. Karena itulah maka posisi di lini depan ini semakin tipis. Praktis salah satu andalannya adalah seorang Cristiano Ronaldo yang tidak ikut preseason, tidak ikut latihan dengan tim secara komplit. Artinya apa? Erik ten Hag mengatakan ada banyak yang harus dikejar oleh seorang Cristiano Ronaldo yang saatnya saatnya untuk dia ini mengejar tapi dengan kompetisi yang sedang berjalan. Nah, yang rugi siapa? Sampai sejauh ini menurut gue yang rugi pastinya tim. Ini sudah diperlihatkan ketika menghadapi Brighton. Erik ten Hag tidak menurunkan Cristiano Ronaldo karena memang belum siap ya, dan itu sudah ditekankan oleh Erik ten Hag. Kita memainkan false 9 di babak pertama, kacau, tidak berjalan dengan apa yang diterapkan. Manchester United tampil kebingungan, tidak ada solusi di lini depan. Akibatnya justru Brighton yang mampu unggul 2-0 duluan. Artinya apa? Kalau menurut gue ringan amatiran, ini tentu saja ada kaitannya dengan tidak adanya posisi striker. Erik ten Hag sendiri nampak tidak ingin coba-coba. Maksud gue adalah tidak mencoba pemain muda. Katakanlah Amad Diallo yang selama preseason sering dimainkan sebagai striker. Pada pertandingan menghadapi Brighton tidak diturunkan sebagai striker. Memilih untuk memainkan dengan false 9. Tadinya gue perkirakan Marcus Rashford akan digeser ke posisi ujung tombak. Ternyata itu tidak dilakukan oleh Erik ten Hag. Nampaknya Erik ten Hag masih lebih suka untuk memasang pemain yang lebih berpengalaman di semua lini dan khususnya tentu saja di lini penyerangan. Oleh karena itulah di babak kedua dia akhirnya menurunkan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, ini bagaimana dengan partai-partai ke depan? Balik lagi, Erik ten Hag mengatakan kita butuh mendatangkan striker baru. Marko Arnautovic sebenarnya menurut gue ringan amatiran ya. Bukan Marko Arnautovic-nya, tapi pemain seperti Marko Arnautovic ini artinya maksud gue begini, usia 30-an ya,
harga tidak begitu mahal, tapi kualitas ada. Gue tahu Arnautovic memang ada coretan besar ya, corengan besar, itu adalah di sikap rasismenya dia. Gue sepakat dan itu gue tidak setuju. Tapi kalau kita mendatangkan pemain lain yang sudah gagal, yaitu adalah Benjamin Sesko contohnya, itu pun juga gue tidak sepakat. Karena apa? Kita mendatangkan pemain 19 tahun, harganya berapa? 55-60 juta, terlalu mahal. Ketika datang di Manchester United, apa yang akan dilakukan? Tempatnya, dia akan mendapatkan tempat utama di lini depan. Gue nggak yakin, masih ada Anthony Martial, masih ada Cristiano Ronaldo, 19 tahun, 60 juta, kemahalan. Dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang cukup banyak, dan menurut gue ini merupakan investasi yang sangat-sangat beresiko. Kita mendatangkan pemain 60 juta tapi kita tidak bisa memberikan dia menit bermain di setiap minggu, karena ya seperti gue katakan masih ada pemain lain. Jadi rotasi itu tidak bisa kita butuh sebenarnya pemain yang untuk rotasi itu tadi, bukan pemain yang diproyeksikan akan menjadi pemain utama. Menurut gue tidak. Kalau buat gue ya, ringan amatiran demikian. Oleh karena itulah gue melihat sebenarnya pemain-pemain seperti kayak Arnautovic, bukan Arnautovic ya, tapi sekali lagi seperti Arnautovic itu sebenarnya pemain yang kurang lebih tepat lah. Nah, bagaimana sekarang dengan Alvaro Morata? Alvaro Morata pemain 29 tahun yang kalau gue lihat di Transfermarkt ini valuasinya ada di angka 25 juta. 25 juta menurut gua sih dengan pemain 29 tahun, oke, dia berpengalaman bermain di cukup banyak liga, tapi ketika dia bermain di Chelsea, dia bukan seorang goal getter ya. Tapi oke, memang mungkin tugas dari pemain yang akan didatangkan ini tidak sebagai goal getter. Mungkin bisa jadi goal getternya masih akan ditumpukan ke seorang Cristiano Ronaldo. Ini feeling gue ya, dengan amatiran. Nampaknya konsep dari Erik ten Hag masih akan seperti itu. Tapi dia butuh pemain yang siap untuk digunakan sekiranya ya seperti ini. Anthony Martial cedera, Cristiano Ronaldo belum siap. Ada solusi lain dari pemain striker. Nah, apakah itu bisa dari Alvaro Morata? Mungkin bisa jadi iya ya, dari sisi teknis, dari sisi pengalaman iya, tapi ada dari satu sisi yang menurut gue akhirnya gue harus katakan tidak ya, yaitu ada dari sisi harga. 25 juta ini kalau seandainya Manchester United yang menawar, gue yakin harganya akan naik 30-35 juta. Apalagi Alvaro Morata ini pemain utama timnas Spanyol, tentunya dia ingin bermain sesering mungkin ya untuk mengamankan posisinya di Furia Roja, timnas Spanyol. Nah, ini menurut gue tidak akan jadi bagus sih, karena kita ada Cristiano Ronaldo yang diplot sebagai striker utama, katakanlah demikian, dengan seorang Anthony Martial ya yang sebagai pengintai, pengancam posisi striker tersebut, dan kita punya seorang Alvaro Morata yang juga ingin sebagai pemain utama. Gue merasa sih tidak akan sehat nanti ya. Dan ya harga juga terlalu tinggi. Kalau dari kapasitas, kualitas sih menurut gue sekali lagi nampaknya Erik ten Hag tuh tidak mencari pemain kualitas satu gitu ya di posisi penyerang ini. Karena ya itu tadi gue melihat dia masih akan menumpukan kepada Cristiano Ronaldo, ringan amatiran ala gue ya. Dari wawancara yang dikatakan oleh Erik ten Hag, beberapa kali dia selalu mengatakan hal tersebut. Oleh karena itulah dia akan mencari pemain ya yang bisa dijadikan rotasi, menjadikan backup gitu ya. Pemain yang punya pengalaman, kualitas pun juga cukup bagus. Nah, ini siapa sampai dengan saat ini gue belum tahu. Gue sempat berusaha untuk melihat-lihat daftar pencetak gol dari Liga Spanyol, dari Liga Italia, Eredivisie. Gue nggak tahu ini siapa yang akan didatangkan oleh Erik ten Hag untuk posisi lini depan striker yang nampaknya tidak akan mahal-mahal banget, tapi dia akan mencari pemain yang punya pengalaman, bisa diandalkan, tidak neko-neko. Artinya tidak neko-neko itu adalah dia tahu posisi begitu ya. Dia tidak akan benar-benar ingin mengancam atau terlalu ambisius. Menurut gue sih, ringan amatiran gue, bukan pemain seperti itu yang dicari oleh Erik ten Hag. Cuman siapa? Yang jelas rumor Alvaro Morata ini menurut gue sih yang enggak gitu ya. Enggak mungkin pemain lainnya, dan gue katakan tadi kenapa faktor-faktornya sudah gue sebutkan.
Sempat dikabarkan Anthony terlalu mahal, Benjamin Sesko juga sudah lepas, Arnautovic, masalah rasisme merupakan tantangan bagi seorang Erik ten Hag yang sepertinya juga belum akan memberikan posisi ini ke pemain muda. Kalau menurut gue ya, ngelihat seperti. Tapi kalau seandainya dia memberikan, ya gue sih selalu support Erik ten Hag karena ya menurut gue Erik ten Hag yang lebih tahu begitu ya. Sekalipun gue juga punya opini, tapi sekali lagi in Erik ten Hag I trust. So balik lagi, no for Alvaro Morata. Bagaimana menurut teman-teman? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.